Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Oktiari Sukma dari kelas 1 HPG SD dengan NIM 2020 143301. Di sini saya akan menjawab soal UAS Agama Islam yang telah diberikan Bapak Andi. Baik, saya akan menjawab soal pertama. Soal pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang zakat? Lalu, jika seorang petani mendapatkan hasil panen beras 1000 kg, lalu berapa zakat yang harus ia keluarkan jika ia menggunakan air sawah tada hujan, dan jika menggunakan sawah irigasi, berapa zakatnya? Baik, yang pertama, zakat ialah infak atau pemberian yang dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wajib. Dalam bahasa, zakat berarti tumbuh, suci atau berkah, dan dalam istilah adalah pemberian harta dalam kadar tertentu dengan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Lalu dalam contoh tersebut, petani mendapatkan hasil panen sebesar 1000 kg. Dalam Islam, nisabnya ialah 750 kg. Berarti jika petani tersebut mendapatkan 1000 kg, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Jika diairi dengan air hujan, menurut dalil tersebut ia harus mengeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil panen petani tersebut. Berarti jika dalam 10% dari 1000 kg, ia harus mengeluarkan 100 kg. 100 kg beras tersebut sebagai zakat. Dan jika ia diairi dengan air melalui sistem irigasi atau ada biaya tambahan lain, maka zakat yang ia keluarkan adalah sebesar 5%. 5% dari 1000 kg tersebut ialah 50 kg beras yang harus ia keluarkan sebagai zakatnya. Lalu yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta waris dibagikan? Lalu jika seorang suami meninggal dunia, sebagai contoh, jika seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta sebanyak 100 juta, ia memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Baik, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum harta waris dibagikan, yang pertama ialah mengurus dan menuntaskan sampai pemakaman jenazah selesai. Yang kedua ialah menyelesaikan hutang piutang yang ditinggalkan serta mengurus pada ahli waris yang berhak. Yang ketiga, menyelesaikan masalah warisan atau masalah wasiat dari pewaris tersebut. Yang keempat, yaitu membagikan harta warisan pada ahli waris yang berhak menerimanya. Nah, dalam contoh tersebut, harta yang ditinggalkan seorang suami yaitu adalah 100 juta. Di sini saya anggap 100 juta merupakan harta bersih atau setelah entah itu ada biaya pengobatan atau yang lain-lain. Tapi di sini saya tetapkan 100 juta tersebut ialah harta yang benar-benar ditinggalkan murni setelah adanya pembayaran yang lain-lain. Jadi saya anggap di sini contohnya adalah 100 juta benar-benar yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, 100 juta tersebut akan dibagikan kepada istri. Nah, di sini istri, karena ia mempunyai 3 orang anak, sehingga dia mendapatkan 1/8 bagian dari harta tersebut. Nah, karena sudah mendapatkan harta sebanyak itu, 1/8, sehingga bersisa 7/8 bagian. Untuk anak perempuan itu 1 bagian, sedangkan untuk laki-laki 2 bagian, sehingga dibentuk pola 1 ditambah 2 ditambah 2, atau penyebutnya adalah 5. Jadi bagian anak perempuan itu 1/5 dikali 7/8, karena sisa ada 7/8, 1/5 dikali 7/8 hasilnya 7/40. Nah, 7/40 tadi dikalikan lagi dengan 100 juta. Nah, nanti akan dapat hasilnya. Lalu untuk anak laki-laki per 1 orangnya itu mendapatkan 2, karena kan 1 ditambah 2 ditambah 2. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2/5 bagian, dikalikan dengan sisa yaitu 7/8, sehingga mendapatkan hasil 14/40 untuk 1 anak laki-laki. Sedangkan di sana ada 2, berarti selanjutnya mendapatkan 14/40 juga untuk 1 anak laki-laki tersebut. Nah, berdasarkan perhitungan di atas,
dari bagian istri 1/8 dikali 100 juta sehingga mendapatkan warisan sebesar 12.500.000 rupiah. Nah, untuk anak perempuan karena tadi sudah dikalikan 1/5 dikali sisa 7/8 mendapatkan 7/40, maka 7/40 dikalikan 100 juta mendapatkan hasil 17.500.000. Dan untuk anak laki-laki pertama mendapatkan hasil per satu anak laki-laki yaitu 14/40 dikali dengan 100 juta maka mendapatkan 35 juta. Dan anak laki-laki kedua sama dengan hasil 14/40 dikali 100 juta mendapatkan 35 juta. Jadi untuk istri mendapatkan 12.500.000 dan untuk anak perempuan mendapatkan 17.500.000, untuk anak laki-laki pertama 35 juta dan untuk anak laki-laki kedua 35 juta. Lalu untuk soal yang ketiga. Baik, lanjut pada soal ketiga, yaitu apa yang Anda ketahui tentang akhlak dan bagaimana sikap Anda tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia dan sesama lingkungan alam semesta. Nah, baik, yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Akhlak ialah budi pekerti atau tingkah laku, tabiat, dan akhlak pun sering disebut sebagai sifat atau etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sikap kita akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada siapapun dan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dan yang kedua yaitu melaksanakan segala perintah-Nya. Dan yang ketiga yaitu mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Yang kelima yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhlak kepada sesama manusia atau terhadap manusia lain yaitu yang pertama mencintai Rasulullah SAW secara tulus dan menggunakan dan mengamalkan sunnahnya. Lalu yang kedua menjadikan Rasulullah sebagai idola dan suri tauladan. Yang ketiga yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap alam semesta atau lingkungan. Yang pertama yaitu sadar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar kita. Yang kedua yaitu menjaga dan memanfaatkan alamnya dengan sebaik-baik mungkin dan secukupnya. Yang ketiga yaitu sayang terhadap sesama makhluk. Lalu soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang takwa. Takwa ialah sikap atau sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu di sini ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat ke-2 sampai ke-5 yaitu yang pertama beriman pada yang gaib, yang kedua yaitu mendirikan sholat, yang ketiga yaitu menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan, yang keempat yaitu beriman kepada apa yang dituntunkan kepadamu Muhammad SAW dan sebelummu. Yang kelima yaitu yakin kepada hari akhir. Nah, jika dalam ruang lingkup takwa, yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan manusia dengan nurani dan dirinya sendiri, yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan manusia lain, yang keempat yaitu hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Baik, lanjut pada soal yang kelima, mengapa umat Islam diwajibkan menuntut ilmu dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi seperti ini, Allah akan meninggikan orang-orang yang diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan masih banyak dalil lainnya yang dimana umat Islam wajib menuntut ilmu.
Lalu, pentingnya kita mempelajari dan memahami ilmu dalam Islam yang pertama yaitu perbedaan yang jelas di antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, dan yang kedua yaitu hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surat ke-39 ayat 9, dan yang ketiga yaitu hanya orang-orang yang berilmu yang mampu mempelajari dan memahami hakikat sesuatu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui perumpamaan. Dan yang keempat yaitu Allah memerintahkan agar manusia berdoa agar ilmunya dapat bertambah, dan yang kelima yang terakhir yaitu orang mencari ilmu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari konsep dasar ilmu dalam Islam, ilmu menuntut pandangan dunia Islam tidak hanya mencakup substansi ilmu, tetapi juga menjadi elemen penting dalam peradaban. Ilmu dalam Islam tidak hanya menyangkut tentang teologi dan hukum serta yang lain-lainnya, namun juga ada fisika, biologi, dan lain sebagainya yang perlu dikaji kembali. Karena dalam Islam, proses keilmuan senantiasa melibatkan Allah sebagai sumber. Lalu, dalam peradaban barat, proses keilmuan diyakini sebagai murni upaya manusia. Sedangkan pada dasarnya manusia dalam berpikir ialah akal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal serta wahyunya agar manusia senantiasa berpikir dan mencari ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelima soal tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri UAS hari ini dengan kelima soal tersebut yang telah saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.